Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Roni yang sudah membeberkan ya Jitu dengan 1001 ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada rekan-rekan semua di GRIK ya. Karena memang orang-orang yang luar biasa akan nampak dan terlihat itu pada GRIK. Jadi orang-orang yang emas ya, dari Kasumbangan itu akan ada di GRIK. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bertatap muka walaupun di udara ya. Tetapi semuanya mudah-mudahan ini kita bisa saling melengkapi ya di dalam hal bergerak. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan malam hari ini saya beserta Mas Roni membahas mengenai satu tema ya, Jitu dengan 1001. Rekan-rekan sekalian, jadi perlu dipahami bahwa kalimat jitu itu sendiri adalah sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi hidup sesuai dengan ekspektasi. Jadi hidup yang sesuai dengan impian. Nah, itulah jitu, rekan-rekan sekalian. Jadi disebut jitu juga disebut tepat sasaran. Nah, rekan-rekan sekalian, berbicara hidup jitu, berbicara hidup yang tepat sasaran, atau lebih kita kenal dengan bahwa hidup jitu itu adalah merdeka, freedom, berarti kan gitu. Atau kalau Mbah Idrus bilang itu merdeka. Apa yang disebut merdeka? Merdeka itu sama dengan ya uang dan waktunya itu diatur sendiri. Jadi bukan kita yang mengatur uang dan waktu, tetapi waktu dan uang yang kita atur sendiri gitu. Karena memang perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya, uang dan waktu itu setiap orang relatif. Tapi kebanyakan di luar sana mereka itu selalu beralasan karena hidup itu kurang waktu atau hidup itu kurang uang. Sehingga ya banyak orang yang diperbudak oleh uang dan waktu. Dan mudah-mudahan kita sekalian ya, rekan-rekan sekalian, dengan kita rutin mengadakan sebuah koordinasi yaitu suuban wa qabaila li ta'arofu ya, saling melengkapi dengan jalan koordinasi itu kita bisa mengatur uang dan waktu kita. Oke, rekan-rekan sekalian ya, sebelum kepada masalah inti jitu dengan 1001 ya. Berbicara jitu dengan 1001 itu berbicara kemajemukan rekan-rekan sekalian. Nah, saya ingin membahas dulu mengenai sebuah suplemen yang ada di diri kita ya, yang mengandung sebuah zat yang sangat lengkap. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, di sepanjang sejarah dari mulai adanya dikenalnya sejarah, dikenalnya baca dan tulis rekan-rekan sekalian ya, ada sebuah suplemen, ada sebuah makanan di permukaan bumi ini yang paling lengkap kadar gizinya ya. Karena memang disebut juga, kenapa disebut paling lengkap? Karena memang di dalamnya itu mengandung asam amino kompleks. Asam amino kompleks itu berarti beragam. Asam amino itu berarti kan zat atau senyawa protein yang kompleks. Kompleks itu beraneka ragam. Nah, zat tersebut disebut juga bipolen ya. Bi itu lebah, polen itu rotinya atau serbuk ya, serbuk bunga rekan-rekan sekalian. Jadi kadar bipolen tersebut itu adalah sebuah zat yang paling lengkap katanya di permukaan bumi ini rekan-rekan sekalian, dari hasil riset yang telah dilakukan oleh berbagai ahli ya. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam kisah perang ya, dalam kisah perang di kerajaan Cina ada dinasti Genghis Khan ya, yang mempunyai panglimanya itu Kubilai Khan. Nah, pasukan-pasukan Genghis Khan itu adalah pasukan-pasukan tempur yang sangat kuat. Disebut juga menang dalam perang, menang juga dalam ranjang. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Jadi pasukan Genghis Khan itu dikenal dengan kemenangannya dalam perang dan kemenangannya dalam ranjang rekan-rekan sekalian. Nah,
Mengingat hal tersebut, ya beberapa penelitian melakukan nih, termasuk pasukan Eropa, ya pasukan-pasukan yang lainnya juga meneliti ada apa nih pasukan-pasukan dari Genghis Khan ini sangat kuat ya di dalam peperangan secara fisiknya dan sangat kuat juga ketika berperang di dalam ranjangnya gitu. Nah, dari hasil penelitian tersebut ternyata rekan-rekan sekalian yang didapatkan di mereka itu adalah mereka mempunyai satu kebiasaan di mana ketika di sekitar sarang lebah itu terdapat serbuk-serbuk bunga ya. Nah, jadi kalau kalau Mas Roni tadi bilang bahwa ketika koloni lebah itu menyantroni bunga rekan-rekan sekalian, maka si lebah tersebut itu akan menempelkan serbuk bunga jantan ya di tubuhnya. Nah, kemudian setelah itu juga menyedot nektar dari bunga tersebut ya bersama atau berbarengan dengan air liur. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, nektar bunga tersebut itu adalah zat gizi yang sangat lengkap ya, di mana hampir lebih dari 76 senyawa ya di dalam bipolen tersebut itu bisa menunjang terhadap kesehatan tubuh manusia. Nah, oke rekan-rekan sekalian ya. Nah, balik lagi bahwa pasukan Genghis Khan tersebut itu mempunyai kebiasaan setiap harinya itu memakan kurang lebih 1 sendok makan ya rekan-rekan sekalian, 1 sendok makan yang namanya itu nektar nektar lebah ya, atau disebut juga bipolen, disebut juga roti lebah. Jadi kalau misalkan ketika si lebah tersebut mau masuk ke sarangnya, nah biasanya ada yang jatuh ya rekan-rekan sekalian ya nektar bunga tersebut. Nah itu disebut roti lebah. Nah roti lebah tersebut dimakannya oleh pasukan Genghis Khan ya, dan hasilnya nyata rekan-rekan sekalian ya, bahwa pasukan Genghis Khan itu secara fisik mereka mempunyai kekuatan yang tangguh dan bisa banyak menyesuaikan dengan berbagai cuaca, karena memang kan Genghis Khan itu terkena dengan tidak berhentinya untuk mengadakan eksodus ya, perluasan wilayah dari mulai ke Eropa, ke Asia, ke Amerika, rekan-rekan sekalian, bahkan ke Afrika. Jadi pasukan Genghis Khan itu tidak henti-hentinya rekan-rekan sekalian untuk mengadakan eksodus. Nah, perlu dipahami perjalanan dari Mongolia ya, dari Mongolia ke Eropa, perjalanan dari Mongolia ke Asia Timur, perjalanan dari Mongolia ke Arab dan lain sebagainya, rekan-rekan sekalian, itu memerlukan satu kestabilan jasad ya. Nah, jadi yang paling parah itu adalah ketika eksodus ke satu wilayah dan kemudian jasad itu tidak bisa menyesuaikan, maka si orang tersebut akan jatuh sakit terlebih dahulu biasanya. Nah, pasukan-pasukan Genghis Khan tersebut itu jarang terkena ya, bukan tidak terkena, jadi jarang terkena yang namanya penyesuaian cuaca, harus menyesuaikan cuaca. Tubuh mereka itu sangat kuat ya, karena memang ya tubuhnya itu didukung dengan nutrisi yang baik. Bahkan di dalam setiap peperangan mereka bisa apa membawa ya bertonton yang namanya bipolen tersebut sebagai satu cadangan makanan yang efektif. Jadi mereka bisa gabungkan bipolen tersebut dengan makanan yang mau dimakan atau diseduhnya bersama air panas rekan-rekan sekalian. Itu yang terjadi ya. Oke, kita lihat rekan-rekan sekalian kenapa bahwa bipolen tersebut bisa memberikan sebuah kekuatan bagi pasukan Genghis Khan. Ternyata rekan-rekan sekalian di dalam bipolen tersebut itu selain daripada mengandung karbohidrat dan lemak ya rekan-rekan sekalian, seperti tadi bahwa di dalam bipolen mengandung yang namanya asam amino kompleks atau disebut juga protein kompleks. Jadi protein yang beraneka ragam. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian.
Ada 3 organ ya, ada 5 organ di dalam tubuh manusia yang bisa menjadi penguat di dalam setiap organ tubuh yang lainnya, dari mulai liver, kemudian jantung, kemudian lambung, kemudian ginjal ya, dan kandung dan paru-paru. Nah, itu menjadi 5 organ inti, rekan-rekan sekalian. Perlu dipahami, ketika 5 organ inti tersebut itu kekurangan zat protein, maka kerjanya itu akan menurun. Sebagai contoh, rekan-rekan sekalian, ketika jantung itu kekurangan protein, maka yang terjadi pada jantung itu, jantung tersebut itu akan cepat lelah. Rekan-rekan sekalian. Apa cirinya jantung lelah? Nah, ketika jantung itu lelah akan terlihat seperti hanya beri-beri, rekan-rekan sekalian. Bukan biri-biri. Beri-beri, kalau biri-biri itu adalah domba ya, rekan-rekan sekalian. Beri-beri. Jadi dari diafragma ke kakinya itu bengkak-bengkak, atau bagian bawah dari tubuhnya itu bengkak-bengkak, rekan-rekan sekalian. Itu salah satu ciri bahwa jantungnya tersebut itu kekurangan protein. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, organ yang kedua selain jantung itu adalah organ liver. Ketika liver itu kekurangan protein, ya, asam amino kompleks, rekan-rekan sekalian, maka liver tersebut itu akan mengalami sirosis. Sirosis itu pembengkakan ya, rekan-rekan sekalian ya. Dan efek dari pembengkakan tersebut itu biasanya bilirubin itu naik. Nah, apa cirinya? Kararoneng. Nah, atau disebut juga penyakit kuning, rekan-rekan sekalian. Itu adalah salah satu di mana liver tersebut kekurangan asam amino kompleks. Kemudian, rekan-rekan sekalian, organ yang selanjutnya adalah organ lambung. Lambung, rekan-rekan sekalian, akan cepat menegang jika kekurangan asam amino kompleks atau protein kompleks ya. Apa cirinya? Nah, cirinya tersebut itu adalah ketika disentuh gampang bersendawa gitu ya. Mual, mules, perih, kembung. Nah, termasuk itu di dalamnya. Apabila si lambung tersebut kekurangan asam amino kompleks, maka lambung tersebut itu ya, akan menimbulkan ciri ya, yang sering dilihat oleh kita itu adalah mual, mules, perih, kembung. Nah, seperti itu berarti lambungnya bermasalah, rekan-rekan sekalian. Berarti lambung tersebut kekurangan asam amino kompleks. Yang ketiga, rekan-rekan, yang keempat ya. Yang keempat adalah organ paru-paru. Organ paru-paru, rekan-rekan sekalian. Apa yang terjadi jika organ paru-paru kekurangan asam amino kompleks? Nah, ketika organ paru-paru tersebut kekurangan asam amino kompleks, maka biasanya sering terjadi napas wheezing. Wheezing itu ranghek. Ngik, gitu. Alias mengo, alias bengek, rekan-rekan sekalian. Nah, itu. Jadi kalau misalkan yang napasnya itu lari sedikit ngek gitu. Nah, berarti itu orang tersebut kurang asam amino kompleks. Dan perlu dipahami rekan-rekan sekalian, ada yang ciri yang mendasar juga adalah ketika orang tersebut tidur itu mendengkur. Nah, orang yang mendengkur itu adalah salah satunya kekurangan asam amino kompleks, rekan-rekan sekalian. Oke, yaitu yang keempat. Yang kelima itu adalah ginjal. Nah, ginjal, rekan-rekan sekalian. Ketika ginjal itu kekurangan asam amino kompleks, maka ginjal tersebut itu akan mengalami sering beser ya. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi kurang kuat filternya itu kurang kuat, sehingga ketika air saja sedikit masuk ke dalam kandung kencing, maka kandung kencing si sphincter ataupun klep si kandung kencing tersebut itu akan mudah terbuka. Dan akhirnya yang terjadi itu adalah orang tersebut itu sering buang air kecil. Nah, itu salah satu dari kekurangan asam amino kompleks. Yang paling terlihat ketika laki-laki.
laki-laki itu ketika kurang asam amino kompleks ginjal dan kandung kencingnya, maka orang tersebut itu akan terserang yang namanya gangguan prostat. Jadi ketika sebelum buang air kecil itu harus menunggu dulu sebentar. Atau ketika buang air kecil tersebut itu terasa perih, rekan-rekan sekalian. Nah, itu adalah salah satunya bahwa ginjal dan kandung kencing tersebut kurang asam amino kompleks ya. Nah, kemudian juga kalau perempuan, ketika perempuan itu mengalami yang namanya keputihan ya, rekan-rekan sekalian. Keputihan itu menandakan bahwa orang tersebut itu kurang asam amino kompleks. Dan kemudian juga ketika seseorang sering mengalami dysmenorrhea ya. Dysmenorrhea itu adalah satu peristiwa di mana perempuan merasakan sakit ketika haid. Oke, ya. Itu juga sebagai akibat bahwa seseorang tersebut kekurangan asam amino kompleks. Nah, rekan-rekan sekalian ya, bahwa kita lihat aja dulu bahwa 5 organ tadi sebagai akibat dari kekurangan asam amino kompleks. Makanya rekan-rekan sekalian ya, kadar bipolen ini sangat baik dalam memperkuat 5 organ inti ya. Jadi mempercepat proses regenerasi sel dan mempercepat proses detoksifikasi di dalam 5 organ inti tersebut. 5 organ inti tersebut adalah jantung, kemudian liver, paru-paru, lambung, dan ginjal. Oke, ya. Makanya rekan-rekan sekalian, ya, bipolen ini sangat baik dalam mengatasi ya, yang namanya kemunduran dari kerja 5 organ tersebut, rekan-rekan sekalian. Nah, bipolen tersebut ya, zat bipolen tersebut itu yang paling banyak ya, yang kadarnya itu lebih dari 40% ya. Itu ada pada GMA kapsul, rekan-rekan sekalian ya. Nah, di dalam GMA kapsul tersebut terdapat yang namanya bipolen. Oke. Selain daripada bipolen itu bagus ketika dimakan langsung berbarengan dengan air hangat, rekan-rekan sekalian ya. Perlu dipahami nih bahwa di dalam GMA kapsul itu kan ada yang namanya itu kapsul ya. Kapsulnya itu dari gelatin, rekan-rekan sekalian. Gelatin itu sama dengan rumput laut ya. Jadi si kapsulnya itu terbuat dari rumput laut. Jadi sangat bersahabat sekali dengan lambung. Cuma rekan-rekan sekalian untuk memaksimalkan kerja dari GMA kapsul tersebut juga itu harus dimaksimalkan diminumnya itu dengan air hangat. Oke, selain daripada diminum, GMA kapsul tersebut sangat baik ketika ditaburkan rekan-rekan sekalian ya. Seperti misalkan rekan-rekan sekalian pada luka yang sulit untuk kering ya. Luka yang sulit untuk kering. Nah, itu bisa ditaburkan dengan GMA kapsul. Terus rekan-rekan sekalian, misalkan ada luka parut ya, ketika seseorang misalkan jatuh dari motor ataupun sepeda ataupun dimanapun terjadi luka parut. Nah, maka rekan-rekan sekalian, supaya si luka parut tersebut gampang kering, maka bisa ditaburkan dengan GMA kapsul. Selanjutnya rekan-rekan sekalian ya, ada juga yang mengalami aging ya, atau penuaan dini. Orang-orang yang lebih cepat keriput wajahnya atau bagian-bagian tubuhnya itu, kecuali satu, yang laki-laki itu mah udah kodratnya keriput. Jadi kalau nih misalkan khususnya kita fokuskan di wajah ya rekan-rekan sekalian. Orang-orang yang wajahnya itu sudah terlihat keriput itu berlebihan. Jadi keriput sebelum waktunya rekan-rekan sekalian. Nah, ini bisa dilakukan dengan memakai masker GMA kapsul. Jadi caranya, rekan-rekan sekalian, GMA kapsul, 1 kapsul GMA kapsul ataupun setengah kapsul GMA kapsul tersebut ya dibuka, dituangkan ke yang namanya piring ataupun wadah kecil.
Nah, kemudian dicampur dengan air hangat. Yang bagusnya lagi adalah dicampur dengan madu dayak, rekan-rekan sekalian. Campurkan dua bahan tersebut, nah kemudian dipakai masker untuk wajah. Selain daripada itu untuk anti aging ya, yang bisa brightening ya, brightening berarti kan membuat cerahnya wajah ya. Jadi kinclong rekan-rekan sekalian, teu maleuk meuting. Jadi kalau misalkan di luaran sana ada orang yang kelihatannya itu wajahnya itu malekmek. Tahu malekmek? Malekmek itu apa ya? Kegelap-gelapan rekan-rekan sekalian. Jadi ketika kurang bersinar gitu ta. Aduh. Jadi karena itu gitu ya. Nah, itu bisa dipakai dengan GMA kapsul. Nah, begitu rekan-rekan sekalian. Jadi GMA kapsul dicampur dengan madu dayak ya rekan-rekan sekalian ya. Kemudian dipakai masker ya ke wajah. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, ketika seseorang itu sudah mencuci muka, ya mau tidur nih, oleskan tuh campuran dari GMA kapsul dengan madu dayak tersebut ya. Kemudian biarkan 5-10 menit rekan-rekan sekalian, biarkan zat tersebut menyerap dan kemudian basuh lagi dengan yang namanya air hangat. Itu akan sangat membuat wajahnya itu brightening gitu ya. Kinclong kata si Mas bilang. Oke. Dan ada lagi satu lagi rekan-rekan sekalian. Bagi ibu-ibu ya yang mengalami stretch mark ataupun batik solo ya, di perutnya ataupun di pantatnya, rekan-rekan sekalian, batik ya, batik Megamendung. Jadi ukiran batiknya itu ada di perutnya, biasanya gitu ya, si singkayo ya batik. Batik Megamendung itu namanya. Jadi corak batiknya itu banyak khas gitu kan. Nah, supaya samar bahkan tidak terlihat, rekan-rekan sekalian, itu rutin sebelum tidur ya. Jadi si GMA kapsul tersebut dicampurkan dengan GM oil, dicampurkan. Nah, kemudian dibalurkan ke bagian yang stretch mark tersebut. Nah, biarkan menyerap selama 10-15 menit. Nah, kemudian bersihkan kembali. Jika itu rutin dilakukan, maka pigmen kulitnya tersebut itu akan cenderung mendekati lagi kepada proses yang kulit yang sesungguhnya beliau gitu. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Itu salah satu kegunaan dari polen yang ada di GMA kapsul. Nah, rekan-rekan sekalian, ada lagi nih yang paling sering ya terjadi itu adalah ketika seseorang itu gampang lamut. Jadi kalau misalkan seseorang setelahnya duduk nih, kemudian berdiri. Nah, ada dua keadaan. Orang tersebut itu mengalami yang namanya pusing ya. Nah, mengalami pusing atau ketika setelah duduk kemudian berdiri, itu tegang-tegang ototnya. Nah, ada yang seperti itu, rekan-rekan sekalian. Nah, itu bisa dibantu dengan GMA kapsul. Dengan mengkonsumsi pagi itu 3 dan sore itu 3. Itu akan memperkuat otot dan sendi supaya bisa menyesuaikan gerakan. Jadi, salah satu manfaat dari bipolen ini karena bisa melenturkan sendi-sendi rekan-rekan sekalian, ya sendi-sendi tubuh. Kenapa? Karena di dalam GMA kapsul ini sangat lengkap ya kandungan kadar vitamin B-nya itu sangat lengkap rekan-rekan sekalian. Dari mulai B12, B1, B2, B6, bahkan B17. B17 itu untuk penyakit kanker ya rekan-rekan sekalian ya. Itu sangat ada di dalam bipolen tersebut sehingga jika kadar vitamin B itu lengkap, maka si lambung bagian tengah itu akan sangat cepat untuk memproduksi yang namanya glukosamin. Glukosamin itu sama dengan pelumas sendi, rekan-rekan sekalian. Karena perlu diketahui bahwa pelumas sendi atau glukosamin tersebut itu diproduksi di lambung bagian tengah. Jadi jika seseorang itu lambung tengahnya itu terganggu, pasti ya yang namanya sendi-sendinya itu terganggu. Sulit digerakkan
sakit digerakkan, ataupun bengkak di sendi-sendi. Itu salah satu glukosamin kurang terproduksi. Oke, Mas Roni, mungkin itu dulu sebagai satu pembukaan ya, untuk produk di kita. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya aja ya, mau bertanya atau mau sharing mengenai GMA powder. Oke, baik, siap Boy. Ini siap, Master. Oke, rekan-rekan semua ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Buya. Nah, ini banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ya dari A-powder, A-kapsul, maksud saya A-kapsul. Silakan bagi rekan-rekan di sini yang ingin berkolaborasi, testimoni, atau bertanya langsung kepada Buya, bisa langsung melambaikan tangan, atau bisa langsung saja masuk. Atau bagi rekan-rekan juga yang di YouTube ya, bisa langsung ketik di kolom komentar. Silakan. Oh, dari Pak Awi ya, Pak Awi aktif nih Pak Awi. Silakan Pak Awi. Monggo, Pak Awi. Mute-nya, Pak Awi. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam. Buya, mohon maaf sebentar. Jadi, luar biasa lah angkat. Tapi yang jelas, itu secara tidak bukan kebetulan, di tangan dari Allah. Nah, ini kumpul teman-teman yang selama ini kehilangan arah, Bu. Dari koordinat 11, gitu kan. Beliau ini sekarang daftar lah. Atau izin Allah, diberikan petunjuk. Beliau menyatakan rekomitmen akan bergabung dengan Kata Nusantara BRI. Ini ada komandannya BRI. Siap. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya. Gimana Pak Wi? Baik, mohon petunjuk Pak teman-teman yang selama ini berapa kehilangan arah atau izin Allah yang bergabung dengan Kata Nusantara BRI. Itu di belakang layar aja ya Pak, ya di belakang layar aja kita ke materi ini dulu ya supaya nyambung ya, Oke Pak Wi, kita di belakang layar aja. Oke, di materi aja dulu ini Pak Wi. Nanti juga akan kebahas Pak ya, nanti juga akan kebahas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Awi ya, luar biasa nih Pak Awi, semangat membara nih Pak Awi. Oke, dari rekan-rekan yang lain barangkali yang ingin bergabung. Nah, di sini mungkin ada dari YouTube nih, Boy. Ada yang sudah bertanya. Kokoloten katanya, Boy, apakah bisa diobati dengan kapsul? Ya, ya. Ya, Mas Roni. Tadi saya sudah bilang bahwa salah satu fungsi daripada A-kapsul itu adalah untuk mengatasi hiperpigmentasi. Hiperpigmen. Jadi kalau misalkan bubudakeun mah bagus berarti ya. Mas Roni, ini mah kokoloten. Jadi satu itu disebut hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi itu adalah satu pigmen yang berlebih yang terjadi pada kulit ya. Nah, jadi ketika rutin itu apalagi dilakukan setiap malam rekan-rekan sekalian itu akan sangat membantu dalam proses regenerasi pada pigmentasi. Begitu, Mas. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ini dari Ibu Dewilad. Ini, Bu Dewilad, izin bertanya, Bu, untuk kram perut, apa bisa disarankan dengan A-kapsulnya, Bu? Ya, kram perut ada beberapa hal. Bisa terjadi karena penumpukan gas di dalam perut, ya. Dan yang kedua, karena posisi yang sekaligus, gitu loh. Kalau misalkan ketika setelah duduk sekaligus bangun, atau misalkan ketika bangun tidur sekaligus, itu bisa menyebabkan kram perut. Tapi intinya kram perut ataupun disebut kram otot tersebut itu sebagai akibat dari kurangnya zat tiamin atau vitamin B1 ya. Nah, di dalam bipolen atau A-kapsul ini salah satu yang paling mendukung, yang paling dahsyat ya kadarnya itu adalah vitamin B1-nya ya, tiaminnya itu. Jadi apakah baik untuk kram perut? Sangat baik ya Pak Bu Dewi ya. Untuk mengatasi kram perut. Itu rutin yang paling bagusnya itu adalah 3 kapsul sebelum tidur. Itu akan akan memberikan suplai vitamin B1 ya pada tubuhnya, pada
pada ototnya itu sesuai dengan kebutuhannya begitu. Oke, sangat baik ya Bu Dewi. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Jadi sangat bisa membantu rekan-rekan ya bagi untuk gangguan yang kram perut. Nah, bagi rekan-rekan yang ada di sini, silakan yang ingin bertanya atau juga ingin memberikan testimoni terkait dengan ini penggunaan Akapsul ya, Akapsul dalam beraplikasi ke PJR. Siapa? Ya, Dari Mas E. Silakan, Mas. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini testimoni aja. Kebetulan waktu kita menangani PJL yang punya keluhan apa itu jerawat luar biasa, saya kombinasi. Jadi antara MA sama itu peeling luar biasa, jerawatnya itu rontok. Ya itu kok bisa gitu langsung jerawat itu kering. Setelah kering itu dia pakai GM peeling. Nah, itu halus, nggak ada bekasnya gitu. Tuh, itu aja, Bu ya, Master. Sangat luar biasa Mas, testimoninya. Ya, ada 2 gangguan ya jerawat ya. Gangguan jerawat Mas. Karena memang jerawat yang pertama itu karena malas membersihkan muka khususnya sebelum tidur ya. Sehingga kelenjar sebas atau kelenjar minyak di kulit itu kurang ternetralisir. Jadi si jerawatnya itu banyak. Khususnya biasanya yang kelihatannya itu adalah di bagian kening yang paling banyaknya. Kalau orang tersebut malas membersihkan muka. Tetapi ada yang kedua itu adalah sebagai akibat dari racun ataupun proses hormonal di tubuhnya yang kurang stabil, Mas. Nah, itu terlihatnya jerawatnya itu merata bukan hanya di bagian kening, tetapi di bagian pipi, di bagian dagu, berikut dengan bagian punggung dari orang tersebut. Nah, salah satu terjadinya jerawat itu ya karena kadar oksidan, berarti kadar antioksidan di dalam epidermis. Epidermis itu adalah lapisan kulit baring luar ya. Nah, di lapisan epidermis tersebut kurang antioksidan dan perlu dipahami ya bahwa antioksidan dan anti-aging itu antioksidan berarti kan antioksidan itu misalkan vitamin C dan anti-aging itu adalah vitamin E. Nah, antioksidan vitamin C dan vitamin E itu sangat banyak terkandung di dalam kapsul ya. Sehingga ketika misalkan kapsul itu diberikan kepada orang-orang yang bermasalah jerawat, apalagi misalkan ditempelkan atau dibuat masker, itu akan sangat cepat ya, karena berarti si oksidan dan anti-aging tersebut itu dipenuhi dari kapsul tersebut. Begitu Mas. Sangat luar biasa testimoninya. Kasih Bu ya. Oke, terima kasih Bu ya, Mas. Luar biasa ya testimoninya. Bisa juga dipraktekkan ya oleh rekan-rekan yang lain. Oke, Bu, ini ada dari Teh Eva, Bu. Apakah bisa katanya untuk kulit yang memar akibat trauma? Kemudian satu lagi, Bu, ini kalian hampir sama sebetulnya memang dari Ibu Siti Sada. Apakah bisa juga digunakan untuk anak kecil yang koreng, Bu? Oke. Dimulai dulu dengan kontusio ya. Kontusio itu memar. Oke. Kadar kontusio atau memar tersebut itu bagaimana cara si kontusio atau memar tersebut itu si lapisan kulit bagian tengah itu bisa menyerap kembali darah yang pecah. Berarti kan ada pembuluh darah yang pecah ya, sehingga terjadi memar. Nah, hal tersebut harus didukung dengan zat namanya itu koagulansi ya. Nah, maka di dalam powder itu sangat banyak zat yang bisa koagulan, jadi menggumpalkan kembali dan menyerap kembali. Dan menyerapnya ya, si kulit itu membantu kulit supaya kemampuan untuk menyerap dan mengedarkan darah yang sudah beku tersebut itu lebih maksimal. Jadi bisa sekali kalau misalkan si memarnya tersebut itu dioles oleh Akapsul, tetapi harus dicampur dengan madu, itu akan lebih cepat dari tepa ya tadi ya. Oke, yang kedua Mas Roni itu apa tadi teh untuk anak kecil ya? Apa ya, untuk anak koreng? Kecil yang koreng, Bu. Itu bisa sangat bisa. Karena kadar vitamin C dan vitamin E-nya itu sangat baik ya. Koreng buduk berarti ya gitu ya.
Ya. Iya. Nah itu lebih baik Teh Aisyah atau siapa ya? Bu Aisyah atau siapa tadi? Bu Siti Mas, Saada, Bu. oh Siti Saada. Itu bisa dicampur dengan GM oil. Itu bisa dicampur dengan GM oil, itu akan lebih maksimal. Oke. Siap Mas Roni. Oke, terima kasih Bu. Dari penjelasan yang sangat jelas ya untuk Teh Eva, kemudian juga untuk Ibu Siti Saadah ya. Jadi memang untuk anak kecil yang koreng ini sangat bisa, ya sangat bisa Ibu. Oke, selanjutnya Oke. rekan-rekan yang ada di sini ya ingin testimoni dulu supaya ada Ya. penyegaran dulu rekan-rekan. Oh, dari Embu Bu, dari Embu anak Ya. testimoni. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jangwangi Bu ya, Swasta Roni. Ini Ini hanya testimoni ya. Kebetulan PJL yang sudah menikah kurang lebih 5 bulan. Dia ingin mempunyai keturunan. Pas saya ini sarankan A kapsul, A, B, C sama Max. Kemudian juga dikolaborasikan dengan RPJM. Beliau habis hampir tiga pak ya, 3 pak. Alhamdulillah setelah kurang lebih 1 bulan dia itu mengandung sekarang baru 4 bulan. Itu testimoninya. Dahsyat, luar biasa Bu. Testimoni pada infertilitas Mas Roni. Jadi A-kapsul digabung dengan MX Ya. itu untuk gangguan infertilitas. Infertilitas sama dengan susah untuk mempunyai keturunan. Ya sangat baik ya rekan-rekan sekalian, karena sekali lagi bahwa yang membuat bahwa infertilitas itu bisa stabil atau orang-orang yang infertilitas yang sulit mempunyai keturunan itu adalah bermasalah di follicle stimulating hormone atau FSH ya, di mana FSH tersebut sangat tergantung kepada neurotransmitter, sangat tergantung kepada susunan saraf pusat. Oke, susunan saraf pusat bisa menjadi maksimal jika susunan saraf pusat tersebut tersuplai oleh asam amino kompleks. Oke, jadi satu approach yang sangat luar biasa, satu tindakan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Bu Ana tadi, bahwa gangguan infertilitas itu adalah hasil kombinasi antara A-kapsul, kaya nutrisi ya, kaya vitamin, mineral, kalsium dan fosfor, ditambah dengan RPGM kan gitu ya, dengan madunya rekan-rekan sekalian, ditambah juga dengan Max untuk penyetabilan daripada sistem hormonalnya. Itu sangat istimewa dan luar biasa. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, luar biasa. Hatur nuhun Bu, testimoni luar biasa untuk gangguan infertilitas rekan-rekan ya, kesuburan gitu ya. Nah ini ada sambungan lagi Bu. Ini banyak sebetulnya nih yang bertanya terkait A-kapsul. Nah ini ada yang dari Ibu Sari. Ibu Sari Bu. Katanya apakah bisa juga untuk yang varises Bu? Varises. Kalau varises itu sendiri kan satu proses terjadinya di mana pembuluh darah vena tersebut kurang elastis ya, membesar tidak kembali lagi. Oke. Kalau varises itu sendiri berarti harus luar dan dalam. Bu siapa itu barusan? Bu Sari Bu. Sari ya. Bu Sari di Pati Ukur kalau nggak salah. Jadi selain daripada dioleskan kepada bagian yang varisesnya, itu harus dikonsumsi juga dari dalam Bu. Karena varises itu sendiri kan diakibatkan oleh pembuluh darah vena yang sudah tidak elastis. Berarti pembuluh darah vena yang membesar tapi tidak kembali lagi mengecil. Nah, seperti itu. Yang harus dilakukan pada orang-orang yang terkena varises adalah yang pertama mengkonsumsi berarti A-kapsul tersebut 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam. Dan di bagian lokal, di bagian yang terkena varisesnya tersebut itu dilakukan tadi ya, pengolesan A-kapsul yang dibarengi dengan madu dayak. Itu akan sangat lebih baik, Bu Sari, begitu. Oke, Mas Roni. Ya, jadi gabungan antara A-kapsul dengan madu dayak ya Bu ya? Ya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Oke, rekan-rekan.
kita akan coba kolaborasi dengan beberapa orang lagi di sini. Oh, Master Yunus, Kang Yunus, silakan. Sudah melambaikan. Ya, Pak Yunus. Ya, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Maaf, menyambung dengan penyakit varises. Itu kemarin saya 1 minggu ke belakang pernah terjadi yang namanya penyakit varises tersebut. Memang itu saya menyarankan untuk mengkonsumsi dari awal itu A powder, B powder, sama C powder. Tapi yang menelusuri kepada yang berhubungan dengan varises tersebut mungkin di A kapsul. Tapi kemarin saya baru aplikasi 1 minggu tersebut. Alhamdulillah si varises tersebut. Jadi saya setelah diaplikasi itu sudah ada perbaikan sampai yang namanya yang tadinya bengkak varises tersebut sekarang sudah mengkeriput, sudah mengecil gitu. Dahsyat. Nah, Dahsyat, untuk Pak. sebelumnya itu mungkin dengan cara aplikasi yang bekam sama akupuntur, apakah itu akan secara maksimal untuk prosesnya, untuk aplikasinya gitu, ya? Oke, balik lagi ke varises. Yang paling mengganggu itu adanya varises di kaki dan varises di pantat biasanya. Oke, nah proses terjadinya varises, rekan-rekan sekalian. Yang pertama kan begitu di kaki khususnya adalah ketika sering terjadi tekanan di daerah sekitar. Berarti contoh, ketika seseorang itu bekerja keras, banyak jalan-jalan, banyak posisi kaki di bawah, atau misalkan tanggungan, Pak Yunus, atau banyak mengangkat beban, itu berarti kan si aliran darah itu banyak ke bawah ya, banyak ke bawah, sehingga kalau itu tidak segera dilakukan, ya, tidak segera dipulihkan, maka akan terjadi proses pemuaian dari yang namanya pembuluh darah pena di kaki. Dan lari-larinya ketika pembuluh darah pena di kaki itu membesar akan membuat yang namanya otot tersebut itu ikut kaku. Karena gerakan otot itu terganggu, ya karena membesarnya pembuluh darah pena berarti otot terganggu itu gerakan. Nah, sehingga ketika otot itu menekan pembuluh darah tersebut, pembuluh darah pena tersebut, maka akan terjadi sakit ataupun kram. Nah, sebetulnya rekan-rekan sekalian, untuk pemulihan varises itu sangat mudah. Yang pertama nih, varises di kaki dan panggul ya. Varises di kaki dan panggul. Yang pertama adalah reposisi, mengembalikan posisi. Jadi orang sebelum tidur atau kita khususnya sebelum tidur rekan-rekan sekalian supaya tidak terkena varises, sempatkan 5 menit untuk mengataskan telapak kaki. Jadi telapak kaki lebih atas daripada dada, maksimal 5 menit sebelum tidur. Nah, itu akan mereposisi ya, mengembalikan posisi yang darah terlalu banyak di atas menjadi darah terlalu banyak di bawah mengalir lagi ke atas. Yang pertama itu. Yang kedua, adanya sebuah relaksasi di telapak kaki. Khususnya berarti kan dengan teknik JM kaki. Dengan teknik JM kaki itu akan sangat membantu. 80% itu akan sangat membantu proses pemulihan pena ya. Pemulihan pembuluh darah pena untuk kembali lagi kepada lapisan awal, kepada saluran awal. Oke. Dengan rumusan 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kan gitu ya. 8, 8, 9, 9 seperti gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah seperti itu yang di telapak kaki ya. Kemudian di punggung kaki 1, 2, 3. 4-nya itu di pas pergelangan kaki. Itu akan jauh sangat membantu rekan-rekan sekalian. Sangat membantu dalam proses pemulihan pembuluh darah pena dan arteri. Jadi kalaupun misalkan Pak Yunus tadi dengan teknik GM kaki itu diperbanyak GM kaki, maka yang varises itu akan mudah sekali pulihnya ya. Apalagi dibantu dengan JMA kapsul, wah itu akan sangat dahsyat sekali. Oke ya. Jadi Pak Yunus, kenapa dengan ABC powder itu luar biasa? Karena sekali lagi kenapa bisa? Karena produk kita DTM, detox tidak murni. Berarti ada cleansingnya, ada balancingnya, ada tonikumnya.
Jadi kan gitu ya. Apalagi kalau spesifik nih yang mengandung banyak hampir 40% lebih itu polen zat polennya itu adalah di JMA kapsul. Itu akan sangat membantu mempercepat proses pemulihan dari varises di bagian bawah. Begitu Pak Yunus. Jadi dengan di terapi dengan proses GM terapi juga itu akan jauh sangat membantu kepada varises tersebut. Oke gitu Pak Yunus. Sedikit lagi Bu ya, maaf. Ya. Sedikit lagi. Itu kan di pas telapak kaki itu telapaknya itu keras Bu ya, tebal itu si kaki tersebut. Sampai saya pakai spons itu untuk pertama di titik ginjal, dari arahan titik tersebut saya sudah aplikasi. Untuk selanjutnya mungkin itu bisa dibekam juga atau di akupuntur juga itu untuk aplikasi selanjutnya itu Bu ya. Mohon petunjuknya. Bisa Pak. Bisa ya. Bisa dengan aplikasi bekam dan akupunktur itu sangat bisa. Dari awal juga bisa ya sebetulnya. Cuman yang jadi kenapa saya harus menerangkan dulu proses cara pemulihannya, berarti tadi fokusnya pemulihannya itu adalah di telapak kaki dan punggung kaki. Mau di akupunktur rek dicabokan bangga gitu loh. Asal mereka mau gitu loh Pak Yunus. Itu akan menjadi obat kalau merekanya mau. Arek ditiup pungku eta mah munanana ku Pak Yunus. Setelahnya di JM kaki, mangga itu akan berakibat obat bagi mereka. Nah itu jadi cuma yang saya tekankan itu adalah tadi fokus ketika pemulihan varises kaki itu adalah di telapak kaki dan di punggung kaki. Di akupunktur akan menjadi daya jual yang sangat istimewa. Di bekam akan menjadi sugesti yang luar biasa. Clean and clear, Pak Yunus. Hatur nuhun, Pak. Siap, Bu ya, sami-sami Bu ya. Mohon. Oke, clean and clear ya, Pak Yunus. Oke, mungkin rekan-rekan sekarang kita buka lagi satu atau dua penanya lagi mungkin ya, Bu ya. Izin, Master. Oke. Siap. Satu penanya aja dulu, Mas Troni. Siap, satu penanya lagi. Oke, dari Pak Ustadz Deden. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Mas Roni, Buya Wilujeng Wangi. Alhamdulillah. Kebetulan Bu, tadi ada yang konsultasi tentang epilepsi. Semenjak 5 tahun Bu. Ya. Semenjak 5 tahun sekarang sudah mahasiswa tingkat 2 berarti kira-kira 17-18an lah, 20 mungkin. Masih bergantung kepada obat epilepsi, Bu. Nah, ini dengan adanya kapsul ini bisa digabungkan dengan yang lain atau bagaimana, Bu? Begitu, Bu. Untuk epilepsi. Bisa. Oke, Pak Ustadz Deden. Epilepsi psikomotor. Epilepsi itu adalah sebuah proses di mana terputusnya aliran listrik di otak dalam waktu sementara. Nah, kita ikuti dulu jalur pencetusnya. Bahwa salah satu pencetus dari epilepsi psikomotor adalah yang pertama sekali sebagai akibat dari ketegangan psikologi. Adanya tekanan yang berlebih, rasa sedih yang berlebih, rasa takut yang berlebih, rasa marah yang berlebih, rasa kecewa yang berlebih, dan kurang percaya diri yang berlebih. Itu yang pertama. Yang kedua, epilepsi psikomotor itu diakibatkan oleh situasi dan kondisi di mana usus besarnya itu sedang mengalami panas dalam. Kita bisa lihat bahwa apakah itu pencetusnya stres ataupun salah makan ataupun perubahan cuaca, itu akan sangat terlihat ya. Orang-orang yang akan terganggu epilepsi psikomotor itu perut bagian bawahnya itu selalu tegang, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi yang menjadi garis besar adalah tegangnya perut bagian bawah. Itu menunjukkan adanya kemunduran dari kerja usus besar. Nah, kalau Pak Ustadz tadi bilang ya bahwa kenapa terjadi epilepsi kan gitu ya. Dari panasnya usus besar, kemudian kondisi hormonal otaknya itu antara serotonin dan dopaminnya itu kurang stabil. Serotonin ya berarti zat penegang dan dopamin itu sebagai zat pelentur. Nah, misalkan seperti itu. Dua-duanya kita perlu. Karena kalau lentur saja
orang tersebut akan terlihat lemas. Kalau regang saja, orang tersebut itu akan sulit tidur gitu loh, rekan-rekan sekalian ya. Nah, itu yang terjadi, berarti serotonin dan dopaminnya itu akan harus stabil. Salah satu zat yang bisa menstabilkan serotonin dan dopamin itu adalah asam amino kompleks dan kalsium. Nah, asam amino kompleks dan kalsium tersebut, ya kalsium itu berarti sebagai penyambung antara saraf satu dengan saraf yang lainnya, antara pembuluh darah yang satu dengan pembuluh darah yang lainnya, dan asam amino kompleks, asam amino yang beragam itu bisa menjaga, ya berarti menjaga si pembuluh darah tersebut supaya tetap tersambung dan kuat serta elastis. Nah, apakah bisa digabung dengan produk yang lain? Bisa, Pak Ustadz, sangat bisa. Sangat bisa digabung dengan produk yang lain. Dan perlu dipahami salah satu keistimewaan A-powder tersebut itu sebagai zat yang mengandung absorber. Jadi kalau misalkan gini, kondisi di perut itu banyak gasnya, maka salah satu kerja daripada A-kapsul tersebut ketika dimakan dan sampai di usus itu kerjanya itu mencapluk gas-gas tersebut. Sehingga jangan aneh rekan-rekan sekalian, orang yang sering mengkonsumsi A-kapsul ketika pas tidur dia tidak kurang sadar bahwa dia itu kentut aja terus. Nah, itu adalah sebagai reaksi pembuangan gas di usus besar. Nah, seperti itu. Nah, apakah bisa digabung? Sangat bisa digabung, Pak Ustadz. Ya. Diketahui sebelumnya, di materi yang sebelumnya itu bisa digabung dengan HB Core, Pak Ustadz. Jadi bisa digabung dengan HB Core. Yang paling jelas, kalau yang epilepsi psikomotor, itu ketika dia menemukan satu ketenangan pikiran, atau sugesti pada seseorang, itu akan 90% bisa membuat dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Makanya kalau orang-orang yang sudah dewasa masih menderita epilepsi psikomotor, dapatkan dulu hatinya. Nah, dengan cara biasanya psiko dan physiodetek. Ya, di psikodetek dulu kita dapatkan hatinya, setelah kita dapatkan hatinya, itu 90% kita sudah menguasainya. Jadi yang harus dikuasai, Pak Ustadz, psikodeteknya dulu, sehingga dia menyebutkan, iya yang terjadi pada saya itu. Nah, sehingga kalau sudah terjawab seperti itu, zat A-kapsul ketika dimakan olehnya itu akan menjadi sebuah obat yang sangat luar biasa. Begitu Pak Ustadz. Ya, luar biasa Bu. Memang tadi sudah ketemu Bu, sudah ketemu memang faktor ketika ingat sesuatu langsung sedih itu kejadian gitu. Nah Bu, untuk apa namanya? Jadi tadi psikologisnya memang udah ketemu faktor kesedihan. Untuk cara mengurangi ketergantungan obat itunya Bu, obat epilepsinya, buat dokternya. Iya, phenytoin. Jadi orang-orang yang menderita epilepsi itu biasanya diberi zat yang namanya phenytoin ataupun carbamazepine. Nah, itu fungsinya adalah untuk menghilangkan keregangan, berarti kan. Jadi supaya ketika regang itu langsung rileks gitu. Tapi yang menjadi tantangannya adalah ketika orang tersebut tergantung, itu daya berpikirnya itu agak kurang, Pak Ustadz. Satu itu, dan yang kedua, biasanya banyak memori dia yang seolah-olah kalau ditanya tuh loading gitu loh, Pak Ustadz. Gitu. Nah, seperti itu. Oke. Yang harus dilakukan adalah selain daripada suplementasi, ya, bagaimana menstabilkan serotonin dan dopamin, yang harus Pak Ustadz itu ajarkan kepada dia bagaimana totok perut yang baik dan benar. Jadi dia bagaimana caranya sebelum tidur, apakah tidur siang ataupun tidur malam, menyempatkan 1-3 menit untuk menotok perutnya di titik-titik yang sudah kita tentukan. Jadi dia harus bisa melakukan totok perut, Pak Ustadz. Karena ketika gas banyak tertambat di bagian perut bagian bawah, orang-orang yang telah terkena epilepsi psikomotor akan sangat mudah sekali untuk balik kembali, meregang kembali. Begitu Pak Ustadz. Jadi salah satu caranya adalah bagaimana dia bisa menotok perut, kalau bisa sehari itu 2 kali gitu. Pagi-pagi ketika dia bangun tidur dan malam sebelum dia tidur. Itu akan sangat membantu proses dia bisa terlepas dari yang namanya zat anti kompulsif, ya. Jadi
phenytoin, karbamazepin, kemudian trileptal itu namanya biasanya itu adalah zat-zat anti regang sebetulnya. Tetapi efek ke ginjalnya, efek ke jantungnya, efek ke memorinya itu biasa akan jauh berkurang gitu. Itu. Siap. Hatur nuhun, Boy. Hatur nuhun. Mangga, Master Roni. Hatur nuhun, Pak Ustadz. Oke, rekan-rekan, ya baik rekan-rekan, tadi sudah kita dengar ya paparan yang luar biasa dari guru besar kita semua, hasil dari kolaborasi dengan rekan-rekan semua ya terkait dengan manfaat dari Akapsul. Nah, untuk yang selanjutnya rekan-rekan, kita akan masuk pada sesi yang kedua. Nah, ini terkait dengan tema pada malam hari ini yaitu Jitu dengan 1001.